Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya Nata Arman. Pemirsa, kejutan muncul saat acara KTT APEC di Korea Selatan. Personil boyband BTS Kim Namjoon atau RM sampaikan pidato inspiratif tentang seni dan budaya. Leader BTS Kim Namjoon atau RM sampaikan pidato inspiratif di hadapan para pemimpin dunia yang menghadiri KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. RM mencetak sejarah sebagai artis K-pop pertama yang menjadi pembicara utama di acara tersebut. Dalam pidatonya yang disampaikan menggunakan bahasa Inggris, RM menggabungkan perjalanan pribadinya, kebangkitan global K-pop, serta ajakan langsung kepada pemimpin APEC untuk membantu pelaku seni di seluruh dunia. RM juga meminta para pemimpin APEC untuk melihat potensi kreatif bukan sebagai sektor yang terpinggirkan, melainkan sebagai mesin utama inovasi dan persatuan. Sehingga para pelaku seni harus dibantu dan didukung, terutama dukungan finansial. There are creators all around the world. Please help them. Give them the financial support so that their own creativity can bloom. Give them the opportunities so that their talents can really shine. When you think about investing in tomorrow's generations, think about culture as well as economics. Culture and art are a powerful force that moves hearts. They are the fastest messengers that carry diversity and resonance. As the leaders of APEC, your policies and support will be the canvas and playground for all the creators. Mengakhiri pidatonya, RM berharap semakin banyak pelaku bisnis dan pemangku kebijakan yang mendukung kreator. RM pun dipuji netizen karena dianggap berhasil menyuarakan keinginan anak muda. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM serta kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas merupakan kunci menuju kawasan Asia Pasifik yang tangguh, adil, dan keberkelanjutan. Hal ini pun disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian KTT APEC 2025 di Korea. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik KTT APEC 2025 yang diselenggarakan di Hwabike International Convention Center, Gyeongju, Republik Korea pada Jumat 31 Oktober waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Prabowo menyampaikan kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat. Selain itu, ia juga mendorong kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Presiden Prabowo menyoroti ancaman serius dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone so that no economy is left behind. Our public-private collaboration needs to be oriented towards the people-centered cooperation and economy. We must cooperate multilaterally. We cannot overcome these dangers alone. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries. Konferensi ini menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2025 di Korea Selatan.
Presiden Prabowo Subianto mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga tampak tiba bersamaan dengan Presiden Prabowo. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi menyambut di landasan. Presiden Prabowo Subianto telah menghadiri rangkaian perhelatan KTT APEC dari gala dinner, kemudian pertemuan bilateral hingga pertemuan para pemimpin ekonomi dunia pada 31 Oktober hingga 1 November 2025. Informasi lainnya pemirsa, puluhan siswa SD di Kabupaten Nias, Sumatera Utara dilarikan ke puskesmas akibat mual dan muntah usai mengkonsumsi MBG. Akibat kejadian ini, penyediaan makan bergizi gratis dihentikan operasi sementara. Inilah cuplikan video beredar di media sosial memperlihatkan puluhan siswa sekolah dasar di Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara dievakuasi dari ruang kelas ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan perawatan di puskesmas diduga keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Sesak napas, sesak napas. Ada makanan dah. Dalam cuplikan tersebut, terdengar rintihan tangisan dari para siswa menahan kesakitan, mual, dan muntah usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Bukan kali pertama terjadi di sana. Namun beberapa waktu belakangan kejadian serupa kerap dikeluhkan dugaan keracunan akibat MBG ini, sehingga berpotensi jadi momok mengkhawatirkan dari orang tua siswa. Setelah mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Sawo, para siswa yang awalnya mual dan muntah berangsur membaik dan semuanya juga telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat ini siswa yang 25 orang yang dirawat di Puskesmas Sawo sudah kembali ke rumah masing-masing, dan satu orang lagi dapat info tadi sama kepala SPG-nya bahwasanya sudah pulih kembali. Usai video viral di media sosial, Yayasan Erias Jati penyedia makan bergizi gratis telah dihentikan beroperasi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk tim koordinasi penyelenggaraan program MBG. Tim ini akan mengawal jalannya program MBG supaya tepat sasaran dan zero error. Sejak diluncurkan 6 Januari lalu, program makan bergizi gratis terus menjadi sorotan. Pemerintah terus memperbaiki program unggulan Presiden Prabowo ini. Evaluasi pun terus dilakukan setiap minggunya. Presiden Prabowo inginkan program MBG Zero Error atau tanpa kesalahan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2025. Dalam Kepres ini, diatur pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan MBG. Ratas pun digelar untuk memastikan program MBG berjalan lancar. Untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, itu di bawah koordinasi Menko Pangan. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjadi Wakil Ketua 1. Sementara Wakil Ketua 2 diisi oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeyang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian. Selain jajaran pimpinan, anggota tim koordinasi MBG diisi oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Mensesnek Prasetyo Hadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada dalam susunan anggota tim ini. Tim Liputan iNews melaporkan.